ke depan, Mbak, yang berduaan tuh. Boleh ke depan dong biar kita meramaikan, biar lebih akrab loh kita pada siang hari ini. Boleh ke depan? Ayo dong, boleh kok di depan juga mau gibah juga boleh kok. Silakan. Anyway, senang sekali saya Imam Wibowo bisa kembali menyapa teman-teman sekali lagi setelah kita makan siang. Dan kali ini di panel yang ketiga, kita akan memasuki sesi di mana kita akan mengeksplor lebih jauh lagi apakah para trader bergerak karena idealisme mereka atau karena memang ada sebuah kesempatan besar, big opportunities yang bisa merubah hidup. Sesi ini makin ramai juga karena akan dipandu tidak hanya satu, tapi oleh dua moderator, Kevin Susanto dan juga Bobby yang bersama 5 ataupun top 5 trading competition finalists yang akan siap berbagi real experiences dan perspektif mereka sebagai young traders. Untuk itu, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah panel ketiga, our third panel of today, Life as Traders, Idealists or Big Possibility. Everybody, GM. Yeah, today me and Bobby will be here paneling our session. What's the topic for today, Bobby? Crypto, what is it? Ayo. Trader, for the Trader Royals. All the winners coming from yesterday, Trader Royals going upstage here, talk with us. Yeah, Like discuss so- everything like technicals, how you trade, like your ideals, how to trade, like that. Good. Ya, jadi hari ini kita akan dibuat dengan bahasa Indonesia aja supaya sama-sama bisa sharingnya lebih santai ya. Jadi panelis kita hari ini adalah 5 orang top finalis dari Traders Royal. Pertandingan yang kita dibuat spesial di IDBW tahun 2025 ini. Jadi ini adalah 5 jagoan trader kita. Silakan dipanggil Bobby. Dari mana dulu nih? Dari mana Silakan. dulu? Siapa aja nih? Oke, yang nomor 1 dulu kemarin yang gue lihat paling positif kayaknya nih. Siapa tuh? Michael Wyatt. Michael Wyatt. Michael Get on Wyatt, go. stage. Next. And next, lu gantian. Ayo. Oke, kita panggil Aries Yuangga. Ayo yang Halo. ketiga. Ketiga nih, siapa nih ya? Andi Chung. Mentor of the mentor. Mentor. Oke, next. Kita Next. panggil Tangan Alex. Yang And terakhir, the last, bro. Adrianto Cuantro. Cuantro. Tepuk tangan. Oke, welcome on stage and have a seat. Cek. Oke, hari ini kita ada beberapa pertanyaan nih buat trader-trader kita yang kemarin main di Traders Royals gitu. Mereka udah top 5 and yang kita mau tanya-tanya feedback mereka, acara kemarin tuh gimana rasanya, feel-nya, ya right? Terus seru-serunya gimana juga gitu. Soalnya beberapa ada new face, ada yang udah kita kenal semuanya, ada yang belum kita kenal. Nah, kita sharing sekarang nih gitu. Ini langsung first question ya. Discussion dulu. Oh, self intro. Oke. So, we start from Michael. Self Boleh. intro, ya, introduction dulu. My name is Michael Wayan, jadi salah satu sebenarnya content creator sih di industri kripto ini, berbasis di YouTube ataupun di TikTok juga. Jadi selain content creator juga sebagai trader juga sih sebenarnya, gitu. Good. Next, Aris nih. Yeah, I'm Aris, a co-founder of Metafulus, a community and media, mainly trading not only crypto but also CFDs, commodities, futures market, US stocks, and so on. But yeah, mungkin itu dulu ya intro ya. Itu dulu udah. Quick. Salam kenal. Di, go. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama gua Andi. Sebenarnya gua adalah profesional trader, tapi memang market kadang tidak selamanya memiliki momentum. Jadi kadang ketika market lagi bosen ya gua ngonten. Siap. Makanya sekarang lebih, ya kadang dikenal juga sebagai content creator. Good.
Next. Halo Cuan terus. semuanya, salam kenal, saya Andrianto dari komunitas Cuan Terus. Ya, kayaknya gue satu-satunya certified future advisor ya di sini ya. Me. Ya, salam kenal semuanya. Me as well. Iya, me. Oke, next. Tan Alex. Ya, nama saya Tan Alexander. Background saya pengusaha konvensional. Usaha saya import makanan anjing dan kucing. Di tahun kemarin saya mulai melirik industri yang baru, industri Web3. Jadi saya bangun satu komunitas namanya WellX. Wih. Di sana kita jadi saya dari WellX, jadi bangun komunitas WellX dan juga ada trading juga. Ya, terima kasih. Thank you. Nice. Nah, thank you for the introduction. Mungkin aku pengen tahu dulu nih ya, kira-kira skill utama apa yang bikin kalian ini bisa masuk top 5? Kemarin nih Fat, skill apa sih yang kalian punya utamanya? Mulai dari Tan Alex dulu. Ya, jadi karena tradingnya kan singkat nih ya, hanya 15 menit. Jadi kita kalau mau analisa yang terlalu dalam kan nggak bisa ya, Jadi percuma. pakai analisa apa nih kemarin? Jadi ya sabar aja, kita pakai time frame yang kecil. Jadi kita lihat pergerakannya, kalau naiknya agak banyak, udah banyak ya kita short aja. Wah. Karena kalau tradingnya cuma 15 menit juga sama aja kayak gambling lah ya. Wih. Gitu sih. Bro Andri. Jadi skill yang digunakan untuk menang kemarin, sebetulnya untuk managing risk aja sih. Karena ya kemarin during the competition market cenderung sideways dan ya kita meminimalisir resiko aja supaya bisa tetap positif. Sebenarnya terima kasih ya buat Tan Alex sama Andri udah membocorkan rahasianya. Padahal mereka lupa kalau malam ini bakal ada final gitu. Entah kenapa mereka dengan sangat percaya diri membocorkan rahasianya. Kalau gue sorry banget, gue belum bisa ngasih tahu strategi yang gue pakai. Tapi yang pastinya strategi itu akan yang bikin gue menang hari ini. Wih, Kita bocorin Cari karena zat, kita ini cari percaya zat diri strategi. bakal menang. Cari zat Bro style. Andi, kita bocorin karena kita ini pede kalau kita bisa menang. Itu ya bro ya? Nah, nggak takut lah ya, masa takut ya? Yoi. Kita lihat Aris gimana. Just risk management bro. 15 minutes, yang penting objektif gue bukan menang, yang penting lolos doang. And ya, small position size, that's it. Just risk management, no analysis. Gue bahkan kayak mungkin cap-cip bro, long or short. That's it. Michael. Kalau gue sih sama sih, take one step at a time. Tapi kalau namanya di technical biasanya ada namanya kan smart money concept ya. Cuma kemarin gue pakainya SFC, smart feeling concept. Jadi Smart feeling concept. pas feeling gue bagus juga gitu. Feeling ya berarti ya. Iya, pakai feeling kemarin. Emotions. Next. Kalau dari gue langsung nanya nih. Kemarin kan pasti pada gue lihat tuh banyak yang pakai teknik-teknik. Technical, indicator gitu-gitu kan. Ada yang cari zat kemarin gue lihat. Itu dia, gue mau nanya dulu nih, ada yang bikin gambar juga soalnya lucu kemarin. Nah, gue start langsung dari Andi Chung. Harus langsung Questionsnya, dari gua ya. Lu pakai technical apa? Di indikator kan banyak tuh, MA apa gitu-gitu kan. Nah, indikator lu apa nih? Soalnya kemarin gue lihat indikator lu gambar-gambar tuh. Nah, jadi seperti yang kemarin viral di Maxos ya, cari jet style gitu. Jadi teknik yang gua pakai itu cari jet. Karena gua akan mengikuti di mana cari jet akan terbang. Apakah dia terbang ke atas atau terbang ke bawah. Sesederhana itu. Tapi itu yang bikin gua jadi pemenang. Wow, jadi makin pede kan? Bikin lu percaya gitu. Kalau pakai Charizard jadi lu I choose you gitu kan. Charizard jadi pede gitu. Iya. Karena kita harus percaya dengan orang yang udah terikat dengan kita. Hewan yang sudah terikat dengan kita. Oke. Next. Aris mungkin. Yang bikin lu percaya gitu. Gue nggak pakai indicators, all price actions. So yeah, that's it. Langsung instan. Ya ini semua all candlesticks lah. Oke. Open, high, low, close, that's it. Soalnya kemarin gue ada lihat lagi ada yang pakai itu tuh, yang spin off wheel dulu, gitu, long atau Wheel of names. kacau. Michael gimana Michael? Kayaknya gue yang agak serius kemarin. Gue pakai mana serius? chart pattern sih. Iya, sama smart feeling concept tadi. Smart feeling concept. Iya. Oke, bikin lu jadi makin percaya lagi kan? Iya, kalau feelingnya lagi bagus, nah kita baru buka posisi. Kalau enggak, ditahan dulu gitu. Oke. Next. Tan Alex gimana? Ya kan pakai time frame kecil,
kita lihat pergerakannya. Kemarin time frame berapa Kalau kemarin? pumping kemarin ya saya short gitu kan, gitu aja time frame ya main pakai feeling aja karena kan ini cuma trade 15 menit. Oke, kemarin main time frame berapa aja? Kenapa? Kemarin time frame-nya berapa aja? 1 Sorry? menit, time frame-nya berapa aja? Ya ngelihat yang 1 menit. 1 menitan lah, 1 1 menitan menitan. sama detikan lah. Ya. Oke, Mister cuan terus. Kalau gue kemarin pakai support resisten doang sih. Kalau lihat supportnya Iya. resist mana, terus tembak, tarik. Yap. Good. Keren semua cuy. Next. Nice. Tadi kita kan bahas jurus ya. Kalau kita kan biasa menentukan kalian harus, gua harus cut loss untuk tutup posisi kira-kira. Bro Alex. Kalau trading real life ya, bukan di kompetisi ini. Karena kalau di kompetisi ini kan nggak pakai SL nih kan, kita kan dikasih modal cuman kecil, jadi kan open posisinya kecil juga, jadi liquidnya jauh. Ya itu, jadi paling ya support and resisten aja kan, kita ambil posisi di support, biasanya kalau udah jebol supportnya ya kita SL-nya tipis aja, jadi resikonya kan lebih kecil aja. Tapi aku penasaran, ini kan Bro Alex katanya kan jualan pet shop kan. Ya. Siapa yang ajarin jadi trader? Karena jualan pet shop kan itu kan web to business. Ya. Trader itu butuh skill bro. Ini skillnya tiba-tiba muncul sendiri atau ada mentor siapa nih yang ajarin nih? Enggak, jadi gini sih, kalau saya kan pengusaha, capital saya kan agak besar nih. Mantap. Jadi kalau saya mau belajar itu mentor yang paling sip. Mentor yang paling sip itu menurut saya ya, saya kan ngelihat beberapa traders tuh di di X dan lain-lain. Di sosial media yang lainnya juga, saya sih condongnya ke chart champion ya, si Daniel sama si Kila. Kalau ada di X itu, si Daniel chart champion kemarin dia short dari 126.000. Nah itu saya belajar dari chart champion sih. Jadi berbayar, dia kalau nggak salah kemarin saya belinya pas Black Friday itu 2.000 pound sterling. Kalau nggak Black Friday lebih mahal lagi, jadi bisa dicek sama teman-teman mungkin ya. Jadi di sana ada 3 orang, Daniel, Igor sama Severin, dia pro trader sekali. Di cycle kemarin dia juga ada historical short di 89.000. Jadi benar-benar bisa ambil pucuk tuh dia. Jadi belajar dari self learn ya? Ya self learn tapi ada mentornya ya saya subscribe di Chart Champion itu. Oke. Inggris ya, orang Inggris. Orang Inggris. Oke. Siap kalau Bro Andri gimana? Gimana tuh, invalidation ya? When you have to cut loss and awal mulanya bisa dapat skill trading itu gimana? Kapan yang tepat untuk cut Yang loss? bisa bikin cuan terus? Kalau untuk cut loss sih sebetulnya sebelum kita trading itu harus bisa menjawab ya, entry-nya kenapa, TP-nya di mana, stop loss-nya di mana. Jadi sesimpel memang ketika invalidation-nya udah kena, the latest low area support yang misalnya kita long position udah kena, ya udah lepas aja gitu loh. Gitu doang. Terus untuk skill yang harus dimiliki ya oleh traders sebetulnya survival skill sih di trading. Karena trading is long term games, bukan the quick gains. Kalau competition just having fun kan. 15 minutes anything can happen, just luck. But for the long term trading, I think survival skill, how to we manage the risk position, mindsetnya juga yang bagus, harus objektif. Kalau emang udah fail, ya udah move on, gitu aja sih. Oke, mentor of the mentor, Andi Chung. Siapa mentormu sebenarnya? Spill it. Mau jawab cut loss-nya dulu nggak? Yang pertanyaan cut loss. Sebenarnya kalau untuk metode cut loss sih, kalau gue lebih ke, memang benar yang diajarin banyak mentor ya, kita harus sesuai dengan trading plan. Tapi menurut gue selama kita trust dengan bahwa market akan sesuai dengan pergerakan yang udah kita tentuin, kadang kita gak perlu terlalu disiplin dengan stop loss. Asalkan dalam trading itu kita belum berubah ke berharap. Karena kalau kita udah berharap berarti itu udah invalidasi. Udah gak sesuai dengan realita. Nah kalau mentor gue sebenarnya sih, kalau teman-teman kenal itu di cycle sebelumnya itu ada yang namanya Bapukers. Jadi Bapukers itu foundernya adalah Wiki Jerowski ya. Beliau inilah yang sebenarnya mentor gue dalam dunia kripto.
Dan beliaulah yang pertama kali, kalau misalnya teman-teman tahu Astronaci, beliau itu adalah orang pertama yang mendapatkan plakat yang gold dari dunia kripto. Nah itulah guru sesungguhnya gue. Siap. Aris. Cut loss itu kan invalidation ya. Sebelum lu trade, sebelum gua trade itu pasti build thesis dong. Ada thesis, ada trading plan. Selama thesisnya masih play out, masih sesuai, ya nggak gua cut gitu kan. So only cut loss when the thesis invalidated itu doang sih. Both in price action wise atau technical wise and the fundamentals. Kalau ada salah satu yang invalid, that's it, cut loss. Paling itu sih kalau metode cut loss gue. Michael. Kalau gue sama persis, tadi gue juga mau jawab itu. Karena stop loss itu atau kita cut loss itu ketika our plan itu udah benar-benar udah invalidasi. Tapi ya kembali lagi, it depends on the reason kita entry-nya tuh ngapain gitu. Kalau misalnya kita ngelihat lebih secara indikator A, ya jangan cut loss-nya pada saat indikator B-nya bilangnya ini gitu. Karena harus stick to the plan aja sih. Karena trading itu kan is about sistem. Gimana cara kita buat sistem yang kita bisa stick to it gitu. Kayak gitu sih. Good. Kalau gue nggak pernah stop loss gimana? Wah. Gue selalu high leverage, no SL. That's also strategy. Strategi juga kan? Itu namanya pendekar bro, pendekar. Oke, next questions. Kemarin kita udah main semua nih, competition kan, gitu. Mentalnya mental competition nih pokoknya gitu. Nah, gue mau tanya kalau misalnya kalian trading, ini kalian semua ya, trading itu mental kalian untuk kayak harian atau bulanan atau mungkin tahunan itu gimana? Strategi kalian maksudnya kayak, kan banyak orang bilang kok kalau harian lu cuannya nggak banyak, biasa aja gitu kan. Kalau misalnya bulanan misalnya lebih bagus lagi, selagi ROI-nya, PNL juga bagus gitu kan. Nah itu gimana kalian bedain kayak mental kalian harian, bulan atau tahunan gitu kan. Market juga, kemarin 10-10, jebret. Iya. Coba Michael. Mungkin dari gue ya. Ya. Kalau dari gue sih harus tahu dulu sebenarnya kita tuh kita lebih cocoknya di mana. Karena time frame kan orang beda-beda ya. Ada yang suka trading harian, ada yang enggak. Kalau gue pribadi sih lebih sukanya gue satu hari belum tentu buka trade, jadi lebih ke arah high probability setup, terus ngelihatnya juga di time frame-nya lebih 12 jam, 4 jam, nah baru gue masuk gitu. Terus gue bisa hold mungkin ya beberapa hari, baru gue take profit. Biasanya kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya tadi bulanan tahunan kayak 10-10, nah itu justru cukup menarik karena kadang-kadang kalau misalnya ada big event seperti itu, it's a real opportunity yang gak datang setiap kali gitu. Biasanya setahun paling cuma 1-2 kali. Jadi pada saat momentumnya itu dapat, ya itu bisa buat mungkin buat hotel lebih lama karena harganya kita dapat rendah banget kayak gitu. Jadi tergantung sih, adaptif aja. Oke, good. Next, Aris coba. Gue trade almost every single day dan itu depends on assets. Contoh kalau misalnya gue trade CFDs atau FX, gue bisa trade di London Sessions. Kalau gue trade crypto atau US stocks NQ futures itu bisa di New York Sessions. Ya itu every single day gue liat markets, even mungkin on weekends ya. Weekends crypto juga. Jadi ya addicted to charts lah. Addicted to charts. Good. Next, Andi coba. Gue mungkin agak berbeda dari yang lain ya. Nah, Karena lu beda misalkan, terus. tapi ini objektif. Objektif kenapa? Karena mungkin memang benar kalau mental itu, kalau trading itu benar-benar sangat mengganggu mental. Makanya jarang sekali orang yang bisa bertahan ketika dia trading scalping ataupun day trade itu capek lah. Karena capek mental kan. Capek. Tapi memang dari lahir saja gue udah berbeda. Ya maksudnya objektif speaking gue terlahir berbeda, disabilitas. Jadi dari dulu itu memang mental gue itu udah dilatih. Sehingga ketika gue terjun ke trading, gue itu udah bener-bener kayak mati rasa. Makanya mungkin kalau disuruh jelasin lebih berat mana trading harian atau swing trade dan sebagainya, kalau bagi gue sih biasa aja. Semuanya sama. Tapi kalau misalkan gue lagi pengen holiday, ya gue lebih prefer swing trade. Tapi kalau misalkan gue lagi gabut, gak ada kegiatan, ya gue akan day trade. Kalau gue sih lebih ke seperti itu. Good. Jadi based on the mood ya, lu mau lagi apa nih gitu kan? Berdasarkan kegiatan. Kegiatan. Good. Itu makanya trade-nya katanya volumenya katanya paling besar. Itu kok bisa kok? Kok bisa kok? Kok bisa sih kok? Banyak yang nanya lah, kok bisa kok gitu. Ya kebetulan memang di Oktober kemarin kegiatan gue lagi kosong-kosong aja kok. Jadi tiap hari gue trading ya
puji Tuhan volumenya jadi gede banget. Oke, next Bro Andri. Pertanyaannya tadi lebih berat mana? Mental lu kalau trading kayak harian, bulanan, tahunan tuh gimana? Gitu. Sebetulnya sama Beda-beda. aja sih. Sama aja lu. tergantung setupnya kan. Again ketika kita ambil position ya depends on bagaimana kita mau scalping, intraday atau swing. Soalnya gua sama tahu aja nih, sih, nggak ada bedanya. Gua tahu soalnya cara main lu kan yang swing tuh, jauh-jauh. Iya, Naruhnya iya. support 2 mungkin, bukan support 1 tapi support yang bawah lagi kan. Iya. Lu tungguin tuh sampai cus ke atas bawah lagi. Iya, gue percaya market itu bakalan efisiensi juga sih. I mean ketika market memang naik secara signifikan sih, ya ngapain kita kejar juga gitu loh. Lebih Oke. baik waiting juga daripada kita buang waktu terlalu banyak, mental yang terlalu banyak di market. Ya biarin dia nunggu kita, and then kita terbang bareng gitu aja. Pokoknya pental lu chill, lu pasang limit, tinggalin. Ya, Oh, nice, cara main gua sama. Tan Alex, Ya, kalau saya sih dua-duanya ya. Jadi ada yang harian juga ada yang jangka panjang. Jadi saya ada 2 handphone di sini. Jadi yang satunya kalau satunya itu scalpingan, suka daily juga. Terus kalau yang udah ambil posisi udah bagus dibiarin. Dan misalnya contoh nih kita ambil posisinya udah bagus, contoh nih di BTC ambil posisi kemarin 85.000. Saya yakin akan naik lagi kan. Ya udah saya biarin. Saya biarin dan tergantung conviction ya. Kalau saya kan masih ada the last pump ya menurut saya. Jadi menurut saya entry saya yang 85.000 long itu bagus banget dan ya udah biarin. good. Biarin. Jadi convictionnya misalnya di harga berapa ya udah kita tunggu gitu. Tapi ada rasa takut gak kayak pas takut nanti kejadian Enggak sih, 10 kan lagi kalau gitu? sudah running profit gitu kan kita udah pasang SL plus ya. SL plus. SL plus oke. tipis di harga entry gitu kan. Oke. Jadi nanti kalau terbang lagi SL plusnya kita geser ke lagi. atas supaya kan resiko untuk loss sudah nggak ada lagi kondisinya di sana. Good. Oke, next. Mantap. Nah, satu pertanyaan lagi di mindset dan risk management ya. Kira-kira kan di sini mungkin teman-teman banyak yang baru pengen nyemplung ke dunia trading and mereka nggak bisa kontrol mereka punya risk lah. Apakah tiba-tiba mereka open posisi 25x, 50x, 100x. Nah kira-kira advice dari kalian itu for the beginners mereka mau mulai buka posisinya itu seperti apa? Yang bisa lebih less risk tapi bisa profitable juga. Gue ya. Yes. Ya jadi ambil posisi itu nggak boleh buru-buru ya sebenarnya. Kayak lomba trading ini kan sebenarnya kita dipaksa untuk ambil posisi. Sebenarnya kan ambil posisi itu hal yang sangat penting. Mungkin yang paling penting ya menurut saya. Jadi ambil posisi pertama itu menentukan. Jadi saran saya bagi para pemula ya ambil posisi yang bagus. Terus SL-nya juga harus ketat. Jadi kita harus anggap capital kita ini ya capital bisnis ya. Kalau saya kan orang dagang, orang bisnis. Jadi kita nggak boleh kehilangan uang, nggak boleh kehilangan capital sih. Jadi ambil posisi yang bagus, SL-nya pun juga harus ketat. Itu sih kalau dari saya. Oke. Mr. Andri. Oke, jadi sebetulnya untuk pemula leverage terus itu doesn't matter sih. Yang terpenting adalah sizing. Dan kalau lo pemula sebetulnya avoid aja leverage market. Build the spot position yang cukup oke. Once lo udah mulai dapetin algoritmanya, feeling lo di mana, ya udah lo boleh add more 5% or 10% to futures market itu boleh. Tapi yang terpenting adalah ya sizing sih. Seberapa lo leverage itu doesn't matter intinya. Oke. Next. Andi. Ini kita ngomongin pemula ya bro. Kalau pemula sih sebenarnya ya gak bisa dipungkiri kalau namanya pemula pasti banyak kesalahan. Nah ketika kita ngomongin banyak kesalahan, maka hal terpenting itu adalah kita harus bisa mengontrol risk kita. Kalau gue pribadi sih ketika baru memulai, gue lebih prefer gue disiplin di 1% risk per trade sih. Jadi memang kalau misalkan kekecilan, misalnya kayak 0,5 atau terlalu kecil, memang nggak memuaskan juga bagi kita. Karena kan kita kalau trading itu butuh dopaminnya. Tapi kalau misalnya terlalu besar, itu cukup beresiko. Karena ketika kita baru pemula ya udah pasti banyak salahnya. Jadi gua sih lebih prefer buat kalian yang baru memulai trading, itu maksimal 1% sih risk per trade.
Kalau Aris gimana Aris? Nambahin, jadi tadi kita udah punya trading plan, thesis di mana di trading plan tadi udah ada entry, SL, and take profit. Nah dari entry ke SL lu perlu yang punya yang namanya risk per trade tadi. Lu udah hitung sebelum the trade executed, gua tahu dari entry point gua ke SL atau invalidation, gua bakal lose 1% per trades. Dan untuk pemula ya gua menyarankan untuk awal di 1% risk per trades. Dan yang kedua selain risk per trades itu adalah R ratio. Make sure R ratio lo itu enggak negatif. Jadi kalau misalnya lu risking 1%, berarti ya target lu at least 1% or more gitu. Jadi R ratio untuk pemula ya mungkin lu bisa pakai 1R ratio dulu. Berarti untuk 1R ratio dengan lu risking 1R, 1%, lu stick with looking for 1R juga atau 1% terus menerus berarti lu targeting win rate lu di atas 50% lah, mungkin 60-70. Kalau misalnya lu tahu sistem lu itu punya probability yang super kecil, berarti lu harus targeting R ratio yang lebih besar lagi gitu. Kalau misalnya lu under 50, misalnya 40-30%, ya lu coba targeting R 5, 6 or more gitu. Jadi understand the risk per trades and the R ratio. Make sure EV-nya positif. Jadi dari risk per trade tadi ke R ratio kita bisa langsung hitung EV-nya kan. Kalau misalnya EV-nya positif, udah continue aja, stick with the plans and yeah that's it. Oke, good. Iya, it's already wrap up sama Aris, bagus banget gitu. R ratio, risk per trade, tapi kalau gua tambahin untuk pemula biasanya tuh kalau orang mau masuk trading karena tergiur gitu, ngelihatnya kok orang gampang banget ya dapat cuan banget. Gimana caranya 2.000 jadi 2 juta dolar? Iya kayak gitu. Gimana sih 2.000 jadi 2 juta dolar hoki banget gitu kan. McLaren lu mana? Warna apa? Gitu. Nah itu maksudnya nggak semua orang bisa manage hal tersebut gitu. Bahkan adalah luck factor yang masuk ke dalam trading terkadang karena kita mungkin pada saat kita buat R ratio-nya kita ngambil waktu itu risk-nya mungkin sedikit gede, tiba-tiba dia playing out. Mungkin bisa gitu, tapi kan kita harus survive sebagai seorang trader. Jadi ya kalau misalnya dari gua pribadi ya hal itu harus di-manage dan kalian harus tahu terkadang tuh trading itu nggak semua purely about skill, tapi sometimes itu luck factor juga coming in dan kita sebagai kalau misalnya pemula baru masuk ke financial market, it's better to know your risk dulu gitu. Jadi kayak tahu resiko, berapa banyak resiko yang kalian mau ambil, jangan tergiur dengan orang-orang punya profit. Karena kadang-kadang kalau orang-orang punya profit kayak bertebaran gitu kan, kita jadinya ya udahlah gue all in rata kanan, long leverage semuanya kayak gitu. Ujung-ujung likuidasi itu salahin orang nggak kan susah. Kayak gitu sih. Sip. Oke. Next nih, gue ada questions, pindah lagi topiknya kita. Gue mau nanya platform gitu. Sekarang udah ada CEX, DEX, terus DEX sekarang lagi rame banget kan, banyak banget DEX gitu. Mereka semua coba pakai Hyperliquid, terus ada Lighter, GRVT, right? Terus lebih banyak lagi Pacific dan lain-lainnya. Kalian selama ini gue lihat kita semua ya, kita pakai CEX banyak kan, Central Exchange. Kalau gue tanya DEX atau CEX, pilih mana? Habis itu kalau misalnya kalian lihat DEX sekarang pertumbuhannya, growth-nya semua, mau nggak pindah ke DEX? Gitu. Oke, good question. Tapi kalau dari gua, yes benar, gua juga trader, tapi gua memang mostly tradingnya di CEX, masih di CEX. Tapi ya udah sempat ada exposure lah ke DEX kayak tadi Hyperliquid, Lighter, ya gua udah sempat trading juga di sana cobain. Jadi kalau ditanya apakah mau pindah, eventually menurut gua lebih enak DEX sih ke depannya gitu. Cuma mungkin kalau CEX, kalau sekarang soalnya kan kita trading biasanya on the go. Jadi kayak gue di handphone, jadi di mana aja gue bisa ngecek gitu kan. Mungkin yang DEX lagi masih developing the app to be more smooth dan lain-lain gitu. Jadi for now CEX, tapi kayak gue nggak menutup kemungkinan bahwa kedepannya bakal lebih enak di DEX sih, kayak gitu. Oke, coba kalau Aris gimana? Mungkin ngelihatnya dari sisi aset yang kita tradingin ya. Kita ngomonginnya perps atau spot atau apa nih? Anything. Soalnya hampir semua DEX sekarang udah punya spot juga kan mereka. Oke. Kalau misalnya buat audiens yang baru dengar, gue mungkin akan untuk pertama ya recommend CEX dulu. Jadi lihat environmentnya dan lain sebagainya. DEX lumayan quite advance ya.
Dan gue sebenarnya kalau misalnya DEX itu malah trade aset-aset yang belum ada di CEX justru. Oke. Dan mungkin kedepannya gue ngelihat ya kita bakal shift to DEX eventually. Ya sekarang mungkin market share-nya masih banyak di CEX lah ya. Masih Cuman kedepannya gue melihat DEX bisa take major share. So ya mungkin itu ya. Untuk personal preference menurut gue dua-duanya enak. Dua-duanya Gitu. enak, oke. Dan DEX sekarang udah bagus-bagus sih. Udah bagus juga kan? Udah bagus-bagus. Cuma bener kata Michael aja, hub device-nya kan? Yes, Aksesnya yes. doang sih, oke. Kalau lu, Di? Kalau yang gua pilih malah bukan soal CEX or DEX-nya sebenarnya. Waduh. Karena kalau misalnya kita ngomongin trading ya, ngomongin trading itu sangat penting dengan yang namanya market maker-nya gimana, Maker, oke. LP-nya gimana, order book-nya seperti apa. Karena kalau misalkan itu semua jelek, ya kita tradingnya juga terganggu. Ya. Makanya untuk selama ini, per detik ini ya, menurut gua yang bisa mengisi semua tadi itu masih CEX. Ada beberapa DEX yang, oke, nggak bisa dipungkiri di cycle kali ini DEX-nya itu udah jauh lebih bagus. Tapi menurut gua belum bisa mengalahkan salah satu top one CEX untuk trading ya. Jadi kalau gua pribadi sih masih prefer CEX sampai saat ini. Tapi balik lagi kalau ketiga poin tadi itu bisa dipenuhi oleh DEX dengan sangat baik, maka ya bisa jadi gue pindah ke DEX. Kalau gue sih seperti itu. Soalnya kan ada kekhawatiran tuh kalau cek takutnya tiba-tiba gone atau gimana. Kalau Dex kan on chain, nggak bakal gone tuh. Dana lu gitu, wallet lu gitu. Itu aja sih. Ya selama duitnya bersih sih aman. Aman ya. Bro Andri, cuan terus. Cek or DEX kan? Cek or Dex. Kalau gue untuk saat ini masih cek sih. Meskipun gue juga ada exposure di Hyperliquid, ada beberapa persen portofolio gue untuk trading di sana, Lighter juga. Cicil Tapi- hype masih nih, cicil hype. Wah, Cicil bukan hype. gue itu ya cicil hype ya. Hah? Dulu gue ada sempet cicil hype sih, cuman Cicil udah jual hype di atau cicil manta? 50. Enggak, Enggak. enggak. Hype aja ya. Hype aja. Jadi overall masih cek sih bro. Cek. Cek still on the good trend, on the good way juga. Masih lengkap lah feature-feature toolsnya Betul juga. betul. lengkap banget The kan? liquidity juga cukup bagus juga. Benar. Kalau di DEX biasanya altcoin yang lainnya liquidity-nya tipis. Cuman Benar. kalau untuk Bitcoin, Lighter, Hyperliquid juga cukup oke sih sebetulnya Ya, dengan size-nya. OI-nya gitu-gitu ya juga. Ya, Tapi ya. kalau altcoin yang lainnya kadang kita tembak spread-nya gila banget kan. Iya. Oke. Gitu. Good, Oke, good, Mr. good. Tanalex. Mr. Ya. Tanalex. Kalau saya sih dua-duanya saya pakai. Tapi kalau untuk trading saya lebih di CEX ya. Platform yang saya pakai OKX. Waduh, Jadi DE-nya ya. nah kalau di DEX saya sih nggak trading di DEX. Jadi saya nggak trading di DEX. Jadi kalau di DEX saya lebih ke ini ya lending, borrowing, liquidity pool. Biasanya kalau dan capital yang agak besar saya masuk di DEX dan rata-rata pakai kalau hot walletnya pakai OKX wallet, kalau cold walletnya saya pakai Ledger untuk colok-colokin LP gitu. Oke, mantap. Mungkin sekarang next question dari gue ya. Yang seru yang mana ya? Oke. Kira-kira kalau di dunia trading ini, siapa role model atau trader yang kalian admire gitu? Oh, gue pengen terinspirasi banget nih dari dia nih. Kira-kira siapa nih dari Broton Alex? Nah kalau saya sih lebih ke bule luar negeri tadi kan yang saya, karena saya belum bisa Di ketemu. Indo nggak ada yang menginspirasi? Kalau trader ya mungkin ini ya Yang ada salah di- satu teman saya namanya kalau untuk trade futures ya Ya. itu Kevin Jonathan lah. Kevin Jonathan. Kevin Jonathan, saya respect, salut sama dia. Jadi hebat banget. Menurut saya hebat banget ya. Kalau kita lihat kan dia portonya dari kecil banget bisa sampai jutaan dolar. Jadi menurut saya di Indonesia kalau saya sih ngelihatnya di Kevin Jonathan. Oke, Bro Andri. Di Indonesia ya? Di luar di Indonesia bebas.
Nggak ada sih, role model gue diri gue sendiri sih bro sebetulnya. Hah? Diri gue sendiri. Dirimu Wih. sendiri? Iya. Kenapa itu? Banyak jurusnya. Jurus secret gitu sauce-nya apa sih? Karena market itu bakalan adaptasi terus kan. Ya kalau kita ngandalin seseorang atau role model seseorang ya market bakalan berubah juga anyway. Jadi role model ya diri gue sendiri, gue tetap belajar, tetap growing dan adaptasi juga. So gitu. basically you trust your own instinct gitu ya? Yoi. Oke, Andi Chung. Siapa ya? Ya mungkin gue mengidolakan diri sendiri ya. Wah karena you're the mentor of your mentor maksudnya. Nah itu dia. Karena gue kan yang terbaik gitu loh. Gue itu akan mengidolakan seseorang kalau memang orang itu lebih baik daripada gue. Tapi kebetulan karena gue yang terbaik, ya mohon maaf gak ada yang gue idolakan. Secret sauce-nya apa sih? Secret sauce-nya, Charizard style. Apa? Charizard style. Charizard style. Baru bisa jadi trader profesional. Kita lihat malam ini ya, Charizard style masih bisa menang gak ya? Malam ini mohon maaf, Charizardnya bakal evolve. Apa tuh? Apa tuh? Charizardnya bakal evolve, Wolf. Apa tuh? berevolusi. Kita lihat saja Oke. akan menjadi apa. Mega Charizard enggak? Mega Charizard. Oke bro Aris. Kalau yang gue admire, ya mungkin Dalio kali ya. Dari sisi makro gue suka Dario, Ray Dalio. Kalau dari FX gue suka Soros. Big conviction, dia short pounds and make billions in one trades. Itu gila, convictions holding shorts dari top based on all the data yang dia punya. Tapi dia counter all the traders yang lain. Ya gue suka trader-trader kayak gitu. Jadi ya mungkin Soros and Delio kali ya untuk sekarang. Yang baru kepikiran. Michael? Kalau dari gue, it's a tough question sih. Karena gue tadi mikir kan, ini udah berapa banyak orang yang jawab, gue mikir. Tapi gue nggak nemu jawabannya juga sih. Ya mungkin role model gue ya juga diri gue sendiri aja gitu. Kayak sebenarnya bukan role model gue diri sendiri, cuma lebih percaya diri sendiri aja. Kayak ya maksudnya keep doing better every day lah setiap hari gitu. Karena market is very adaptive. Jadi kalau mungkin kita nge-role modelin satu orang, dia masih aktif trader. Let's say if dia membuka, oh gue udah nggak, view gue udah jelek ke market gitu kan. Mungkin kita bakal ada tendensi untuk ngikutin juga karena it's a role model. Tapi sebenarnya kalau di dalam market menurut gue setiap orang ada view-nya beda-beda gitu. Jadi kita harus develop our own thesis sendiri, analisa kita sendiri. Jadi kita punya conviction gitu. Pada saat ternyata trade kita nggak play out, ya udah salah kita. Kita own our mistakes gitu. Tapi kalau misalnya play out ya it's because analisa kita juga gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi pokoknya kebanyakan sendiri semua ya. Nggak ada yang role model yang lihat banget gitu. Tetap ke sendiri semua sih ujung-ujungnya. Next ya, gue mau kalian ceritain experience kalian pas kemarin pas 10-10. Gue kena liquid. 10-10 insiden itu yang pas Hancur. Yang semua hancur dan Binance banyak hancur semua. banget trader Ya. yang liquidate ya Bob. Yes, gue juga kena. Gue hilang banyak juga. Gue ada kena juga akun. Oke, yang dapat email dari Binance, dari manapun. Nah itu gue mau coba share experience-nya pas lu kena 10-10 tuh rasa lu apa kayak, ah udahlah gue gak mau trade lagi. Oh tuh ngeliat anjir, ini turun gue mau masukin lagi nih. Ini good opportunity buat long gitu. Gue dulu ya. Kalau gue 10-10, aduh ini gue belum cerita ke siapa-siapa sih. Tapi sebenarnya 10-10 gue lagi nge-short. Jadi di saat orang liquid gue kayak, oh ya. Bagus. Enggak, awalnya Ini lu short. cuan gede dong kalau lu nge-short. Awalnya Kan gue lagi. dalam banget tuh. Shoo. Ya tapi gue tidur. Gue tidur. Kan itu Wah. kan pagi kan. Expensive sleep dong. Expensive sleep, it's okay. Tapi kan profit is profit. Tapi sebelum 10-10 tuh gue lagi nahan short gue underwater. Jadi pada saat selesai 10-10, udah profit gitu. Cuma ya udah gue keep it aja. Nggak gimana-gimana. Karena kan banyak yang kena liquid juga, gue nggak enak juga. Masa gue berkoar-koar, jadi ya udah gitu aja sih. Profit yang Harusnya tulis dong, sudah saya ungkapkan. Sudah saya Iya. Janganlah. Join kelas saya. Ya gitu sih. Oke, Bro Aris. Aris ya. Paling akun Digens gue. Jadi kalau trader itu kan biasanya punya account main yang emang trade-nya safe, konservatif. Tapi ada juga account Digens yang emang ya lu main futures rata kanan full margin and that's it. Account Digens gue ada yang liquid.
And that's it. Tapi ya yang namanya Digens ya, Ya enggak. udahlah, hilang aja gitu lah ya. Iya, ya. Kita udah tahu Risknya gitu apa ya. trading plan-nya, emang risk-nya emang risk everything kan. Risk everything to gain 2x, 3x, 5x gitu. Kalau misalnya losing ya gue deposit another Digens money. Ya, Itu doang sih. kalau gue kebanyakan lupanya tuh masih di spot account gitu loh. Masih di accountnya di spot, kan kena cross kan. Belum pindah ke funding, jadi ya udah nol. Cross market ya. Mati sih. Adik. Aduh, kalau gue sih, gue harus akuin di bulan Oktober itu gue pure of luck bro. Why? Karena gue masih ingat banget itu gue sama Ko Kevin baru pulang dari Mandalika. Habis itu gue langsung ke Bangkok. Jadi memang gue lagi jalan-jalan dan gue gak ada posisi. Gak ada posisi tuh? Ya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue lagi ada kegiatan biasanya gue jarang nge-trade. Oke. Karena gue mau enjoy the quality time. Oke. Nah cuman menariknya gue itu tipe orang yang sensitif banget. Sensitif dalam arti ketika notif HP gue berbunyi terus menerus, itu gue bisa bangun. Jadi gue keinget tuh jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi tiba-tiba drop sekenceng-kencengnya. Bener. Bahkan hype sampai angka 20. Iya. Ya itu gue berhasil dapat di, setahu gue dia langsung naik lumayan kenceng ya. Gue dapat di 32, 33 gitu, langsung naik ke 40 besoknya. Jadi gue profit tapi benar-benar pure of luck. Jadi Cuman gue gak posting karena gue tahu banyak banget teman gue yang liquid juga. Karena walaupun posisi mereka udah kecil banget, sayangnya mereka cross, mereka pikir bahwa ini agak impossible kalau sekali turun bisa turunnya sedrastis itu. Ya. Jadi banyak yang liquid. Ya. Makanya gue juga gak bisa nge-share, oh gue profit dari hype dan Profit, sebagainya. Cuma memang belakangan ini ya gue sempat share kalau ya porto growth gue ATH terus di story. Kalau gue sering banget nge-share itu sih, PNL minus 1.500%. Itu gue share sih, minus 2000% gue share. Gue nahan berapa lama tuh gue share sih, ketimbang profit gue. Kayaknya lu lebih tipe yang realistis ya, realistis aja, Gue mau realistis ngasih aja. tahu, ayo dong gitu, kuat-kuatan deh. Tahan siapa nih, margin lu tombok terus gak? Top up. Ya tapi kalau gue sih 10-10 itu gue anggapnya pure of luck lah. Ya, Gue oke, untung banget gue lagi di Bangkok. Berarti lagi aman lah ya pasti. Kalau enggak gue yakin mungkin gue bisa jadi salah satu korbannya juga. Iya. Bener. Oke, Next. Bro Andri. Bro Andi coba terus. 10-10. During the 10-10 sebetulnya gue pribadi udah most of the close the position sih. Spot, futures, gue ada shorting Bitcoin. But sayangnya gue greedy re-entry XPL bro. Re-entry XPL. Yoi, jadi udah profit tuh 1,5 M, re-entry lagi XPL tembak lagi. And then fuck up, jadi neutral, round trip bro. Round trip. Kayaknya gue harus daftar di round trip capitalnya Alex ya. Tapi as long as masih always profit kan? Masih. Masih strong Kalau lah. kita tarik tuh always profit. Yoi. Yo. Bro Alex. Ya jadi di tanggal 10-10 itu, nah kebetulan saya cuan besar. Itu di tanggal 10-10 itu, tanggal 11-nya jam 5 pagi saya posting di sosial media saya, itu saya cuan 1 miliar. Nah itu salah satu trade swing saya, itu saya ada tahan agak lama tuh. Itu agak lama itu saat itu pergi ke Lombok sama Bro Andri sama Bro Kevin nih. Saat di Lombok itu saya floating loss. Saya nahan floating loss banyak posisi sampai di malam itu tanggal 10 itu ada partner saya sama teman-teman influencer bilang hati-hati ini mau oktobul. Itu saya sudah panik dan posisi saya loss itu. Floating lossnya cukup banyak karena kan posisi yang saya open cukup banyak. Soalnya saya ingat Bangun kan, pagi jadi floating loss jadi plus profit 60.000 atau 1 miliar. Itu saya post di sosial media, ada itu. itu Di berarti postingan posisi future ya? Futures. Kalau spotnya gimana? Soalnya saya ingat pas kita lagi di Lombok, kan Bro bilang saya mau all in Bitcoin. Itu masih aman gak itu? Kalau BTC saya ada satu treasury kan saya taruh di ledger. Wah. Itu nggak peduli sih, saya tetap beli Mau terus. naik, mau turun. Tetap beli terus. Karena saya yakin Bitcoin in ke? the futures Bitcoin ke 20 miliar, 100 miliar per koin itu sangat possible. Jadi di malam itu saya lanjutin lagi. Jadi pas dropnya banget jam 4 atau setengah 5 saya tutup posisi, terus saya ambil posisi spot semua saat itu. Sayang banget tahu gitu, saya ambil futures itu cuannya bisa double tuh, bisa 2 miliar bahkan satu hari itu.
Itu sih kalau saya. Mantep Bro Alex. Top banget nih Bro Tan Alex ya. Oke, Bro Bobby ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Ada nih, Oke, coba. last question. Paling lucu. Sebelum pertanyaan penutup, ada pertanyaan lucu dari Bro Bobby, ayo. Oke, ini gue ngomong-ngomong kayak ada kartun, anime gitu-gitu ya. Gitu. Gue mau tanya dari kalian, kalau misalnya jurus-jurus nih dari anime atau kartun, kalian apply ke dalam trading kripto kalian, jurus apa nih? Kan banyak, ada Naruto, Doraemon, apapun itu, yang cute atau yang keren, apa tuh, Demon Slayer apa. Sebut jurus kalian apa yang kalian tahu dah pokoknya. Jurus trading Kage kalian itu apa Bunshin gitu? atau apa gitu, dimasukin ke trading. Waduh, Pokemon juga boleh. gua Kamehameha deh. Wah. Wih, Kameha. Oke. Alasannya Aris. karena gua nggak tahu jurus apa lagi. Itu doang yang gua tahu. Pokoknya over 9,000 KWH. Iya. Gas. Kalau Bro Aris. Haris. Apa ya? Apapun itu, Power Ranger juga boleh kalau lo tahu. Gue Kamen nggak tahu Rider. lupa nama jurusnya tapi mungkin Hunter x Hunter Killua Electric Wih, tahu gak Ya. gitu. Keren. karena cool aja. Bro Andi. Andi, Charizard. Gue bukan wibu lagi. Lah Charizard Apa juga ya? bisa, Charizard ada skill loh. Genjutsu deh, Genjutsu. Genjutsu apa? Itachi. Apapun deh itu, karena gue Madara. yang memanipulasi market nanti. Wuh. Wih. Bro, Gue sih Kage Bunshin no Jutsu ya. Jadi gue sikat market tuh 1000 kali. Gokil. Bro Tan Alex. Kalau saya sih suka One Piece ya. Wih. Jadi jurusnya Kapten Luffy, Gomu Gomu no. Go. Siap. Oke, tapi itu sebelum kita closing, aku pengen tanya dulu dari audience, apakah ada pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada top 5 finalist Traders Royal kita malam ini? Kalau ada, angkat tangan. Apa aja. Anybody? Any question yang pengen ditanya? No, oke. Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya akan tanya pertanyaan terakhir ya. Mungkin pesan dan kesan apa yang ingin diceritain di-sharing ke our audience today? Gimana kalau misalkan mau main perps itu, what is the tips and tricks supaya bisa consistently profit and surviving? Karena kan kalau kita trading ibaratnya bukan untuk to win big in one time, karena kadang-kadang kita kalau trade, kita bisa win big dan kita juga bisa lose big at times. Gimana caranya kita bisa profit consistent and survive the market on regards of bull market ataupun bear market? Bisa dimulai dari Bro Tan Alex dulu. Ya jangan buru-buru ambil posisi, sama kalau saat sudah ambil posisi SL-nya harus ketat, sama begitu ambil posisi perhatikan juga risk to reward-nya. Jadi itu aja sih standar aja ya dari saya. Bro Andi? Kalau di view terus market kita harus objektif ya, harus objektif. Kalau marketnya udah memang downtrend ya, lo orang bisa shorting, sizing yang paling penting, and then risk to reward, and then the probability harus cukup oke juga. Betul sih. Bro, Waduh, kalau gue sih gak menyarankan teman-teman jadi trader ya sebenarnya ya. Kalau masih ada kerjaan lain yang bisa dikerjakan selain trader sih mending kerjaan itu. Karena jadi trader itu benar-benar berat. Kalau gue balik lagi, gue benar-benar gak bisa ngajarin kalian soal mentalitasnya. Karena memang gue terakhirnya udah beda. Tapi kalaupun kalian tetap memaksakan pengen jadi trader, karena nonton TikTok kebanyakan, nonton Clipper kebanyakan, ya paling yang harus dijaga ketat dan disiplin itu udah pasti yang tadi sempat kita bahas, risk per trade dan money management sih. Karena gue jumpa banyak sekali teman-teman gue yang pengusaha yang nyoba trading, mereka itu benar-benar gak ngerti teknikal, tapi karena mereka ngerti gimana manage keuangan, mereka itu bahkan bisa jauh lebih profit daripada gue. Karena mereka udah ada punya mental pengusaha dan juga mereka punya skill money management. Jadi kalau misalkan baru memulai, paling penting itu adalah risk dan money management. Gimana Bro Aris? Kalau gue dan bersama komunitas-komunitas gue di Metavulus, gue selalu menekankan 3 skills yang perlu kita build to be profitable and consistent traders. Yang pertama trading systems yang punya edge. Jadi semua entry rules, exit rules, dan itu lu coba backtest, lu udah coba forward test, datanya udah jelas, EV-nya positif. Pertama trading system.
And then yang kedua, risk management. Risk per trade lu gimana, ratio lu gimana, dan ketika trades-nya running, how you manage the trades, how you scale in, how you trails your stops. Risk management total, skills yang kedua. Skills yang ketiga, psychology. Lu tadi udah punya trading systems, lu udah punya plan, entry and exit rules, semuanya udah tahu, based on technical, based on fundamental, everything. Terus risk management lu udah tahu juga, oke gua risk per trade segini, ratio gue segini, dan lain-lain. Yang ketiga tadi psychology, gimana caranya lu bisa maintain, lu punya sistem dan lu punya risk management, you follow the plan. Jadi, dan mental lu, in the long run untuk being disciplined, stick with your system, your risk management, and that's it. 3 trading system yang punya edge, risk management yang sesuai dengan trading systemnya. Ketiga psychology, mental lu siap untuk disiplin, stick with the system and the risk management over the long run. Itu sih 3. Good. Ya, kalau gue nambahin dikit, it's more like being adaptive sih. Gimana caranya kita bisa adaptasi terhadap situasi market. Karena nggak sedikit cerita di mana orang-orang tuh kayak, gue bisa profit ratusan juta, bahkan miliaran gitu kan. Tapi di bull market. Tapi giliran masuk bear market, mereka malah round trip all the gains gitu. Jadi sometimes kita harus tahu juga market lagi trendingnya bagaimana dan bisa memposisikan diri, karena sebenarnya trading di bull market sama bear market itu ya sama-sama trading aja sih gitu. Tapi ya kita harus tahu aja dan strateginya pasti sedikit berbeda dan harus di-adjust gitu. Itu sih dari gue. I think for the panelists, thank you banget untuk kelima top finalis Traders Royal kita hari ini. And good luck for tonight. We're going to have Thank you, our guys. final fight at 7 p.m. at Noya today. See you on Noya, guys. Ya, before kita ended up, let's take a group picture. Ayo, let's move forward to the middle. Ya. Oke. Oke, we have wait the for Bobby. picture. Wait for Bobby ya. Ayo. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk panel kita yang ketiga, Live as Traders, Idealists or Big Possibilities. We had Kevin and Bobby as our moderator and also top 5 trading competition panelists. Big